teleponan sama Bang Egi, bahkan WA-an bahwa saya katakan bahwa saya kecewa mengambil langkah seperti itu. Habib Rizik bersedia untuk menyiapkan pengawalan kepada Dokter Tifa, karena pada waktu itu Dokter Tifa mencurahkan isi hatinya dan bercerita bahwa dia sering sekali dikejar-kejar dengan orang yang tidak dikenal. Saya haramkan satu tetes air mata pun ketika saya di dalam penjara bekerja. Tapi ketika Bang Egi bicara itu, nangis saya seduh. Ya, baik, terima kasih. Ya, betul, saya berteman, bersahabat dengan Bang Egy Sujana, sudah seperti adik kakak ya. Sebenarnya itu berita itu saya terima, sepertinya mereka datang itu pada maghrib ya. Malamnya itu berita udah kemana-mana, saya sempat kaget sekali, kemudian saya hubungin beliau untuk meminta konfirmasinya, tetapi tidak bisa dihubungi. Besoknya baru saya telepon beliau gitu. Nah intinya begini, kemarin itu kita kumpul dengan beberapa aktivis dan tokoh di Gedung Juang di Jakarta ya. Saya sengaja hadir untuk acara itu. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah teleponan sama Bang Egy, bahkan WA-an bahwa saya katakan bahwa saya kecewa mengambil langkah seperti itu. Maka ketika kemarin di Gedung Juang saya menyampaikan bahwa saya sengaja datang ke Jakarta bertemu dengan para tokoh itu, bertemu dengan Bang Roy Suryo langsung, dengan Bunda Kurnia, kemudian dengan Bang Rizal Fadila, dengan Rustam ya. Jadi kawan-kawan kita yang ditersangkakan. Saya sampaikan bahwa saya sengaja datang jauh-jauh dari Lampung. Kenapa? Karena saya tidak terima ketika ada statement bahwa para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang bicara seperti itu adalah abang saya sendiri, Abang Egy gitu. Saya juga sampaikan kepada Bang Egy juga bahwa Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Saya kenal baik siapa Bunda Kurnia, siapa itu Bang Rizal Fadila di antara siapa tersangka itu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme di dalam perjuangan, yang memang mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Mereka orang-orang yang siap dalam perjuangan ini, yaitu ya dengan penjara, bahkan dengan nyawa sekalipun. Dan saya tahu betul bahwa mereka tidak ada yang bayar, tidak dibayar oleh siapapun. Memang murni adalah panggilan hati. Itu saya sampaikan begitu. Apalagi saya sangat kecewa dengan Bang Egy selaku kakak saya ya di perjuangan yang saya anggap juga sebagai guru saya. Ada bahasa bahwa Pak Jokowi itu akhlaknya bagus, baik, ya luar biasa kata beliau gitu. Oke, saya silakan aja berpendapat seperti itu gitu ya. Tetapi ingat, di satu sisi kita jangan melupakan sejarah bahwa ada peristiwa di KM 50 dengan terbunuh secara sadis pengawal Habib Rizik Syihab, yang mana pada waktu itu pemimpin negara kita, presidennya adalah Bapak Jokowi. Dan tidak ada sedikit pun empati ya sebagai pemimpin ya. Beliau seakan-akan tutup mata, tutup telinga dengan peristiwa pembunuhan sadis tersebut. Berarti kan tertutup mata hatinya. Bagaimana seorang pemimpin mau kita bilang berakhlak mulia, akhlaknya bagus. Kan kita tahu bahwa secara syariat satu nyawa orang yang terbunuh tanpa uzur syar'i itu nyawa itu lebih berguna, lebih baik daripada banyaknya harta sebanyak bumi dan langit. Belum lagi ada peristiwa-peristiwa di negara kita ini selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin.
Apa? Berapa banyak ketika Bapak Jokowi ini menjadi presiden, ulama-ulama kita yang dipenjarakan? Di rezim Jokowi ini berapa banyak para aktivis yang dipenjarakan? Berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan? Bagaimana Bang Egy bisa sekonyong-konyong mengatakan bahwa Pak Jokowi itu berakhlaknya bagus, bahkan dia bilang bahwa lebih bagus daripada saya. Berarti Bang Egy lebih buruk daripada Bapak Jokowi. Pemimpin itu harus bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan pekerjaan di bawahnya, orang-orang di bawahnya, dari para menteri-menterinya, dari para aparat. Jadi itu saya ungkapkan semua rasa kecewa ini, dan saya yakin ya bahwa teman-teman yang berjuang, Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila, salah satunya di antara 6 sekarang ini yang masih bertahan istiqomah ya. Saya yakin mereka adalah orang-orang baik. Apalagi kemarin itu ada video dari Bang Novel ya, yang dulu pernah menjadi Sekjen FPI. Nah, di situ ada caption Novel Sekjen FPI berkomentar terkait dengan kedatangan Bang Egy ke Solo ke Pak Jokowi ya. Beliau mendukung gitu ya. Kemudian gitu gantinya rezim. Saya bilang udah selesai urusan sama Jokowi, udah. Bagaimana Jokowi itu berhadap-hadapan dengan PDIP yang memang kita melihat punya kepentingan politik masing-masing. PDIP punya balas dendam terhadap Jokowi karena perjuangannya untuk menaikkan Puan Maharani ini gagal, dijegal oleh Jokowi. Nah, saya bilang stop, Bang Egy, udah kita jangan lanjutin. Biarlah mereka tempur. Cebong sama cebong biar berantem aja. Kita ini nonton. Ambil tikar, taruh kopi, nontonin mereka berantem. Biarin batil sama batil. Batil sama batil tempur, kita jangan ikut-ikutan di dalam. Cukup kita nonton saja. Tapi Bang Egy mungkin nggak enak, akhirnya ikut masuk dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita sudah melihat, loh, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, sampai saat ini nggak ada untung. Justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat. Itu pemenang. Berhak mengatasnamakan rakyat. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Padahal yang dibela PDIP. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarod bersama Roy Suryo. Sebelumnya di Jalur Padilla ke DPR bertemu dengan Adiana Pitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Mereka belum move on dari kejadian kekalahan Pilpres. Mereka memang ini kepentingan politik yang mereka masih belum move on. Masih bagaimana penasaran untuk mereka ini melawan daripada lawan politik mereka. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya mereka jalan ini menjalankan daripada yang namanya kepentingan PDIP. Begitu juga berhadapan dengan Jokowi. Bukan ranah kita lagi di situ. Maka alhamdulillah Egy dengan sadar bahwa ini sudah nggak manfaat perjuangan, nggak berguna buat umat Islam, nggak berguna buat perjuangan, karena bukan ulama yang dibela, karena bukan aktivis yang dibela, bukan memperjuangkan nilai-nilai agama, justru membongkar aib orang. Man satarul musliman satarullah yaumal qiyamah. Barang siapa membuka aibnya saudara di Allah akan buka aibnya di akhirat. Dan jangan lupa kedepankan tabayun. Ingat jas merah, jangan lupakan sekali-kali sejarah bagaimana Bang Egy berjuang. Apalagi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Berjuang mereka, itu yang kita melihat sampai saat ini. Dan ini banyak kegaduhan. 8 bulan lebih ini nggak selesai-selesai. Saya hanya menonton sesuai dengan apa yang kita diarahkan. Daripada perjuangan ini, kita semuanya sudah sepakat, maka FPI nggak terlibat, 212 nggak terlibat. Nah, justru mereka melenceng daripada spirit 212. Mungkin mereka bukan tergolong 212 lagi kalau spiritnya, karena udah beda. Makanya saya keberatan kalau mereka ini dengan hadirnya
yang ada Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang, Spirit 212 nggak usah baper. Mendukung berarti Bang? Kenapa? Artinya langkah yang tepat yang dilakukan Bang Langkah Egy. yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keburukan. Karena seakan-akan cuma dosanya Jokowi terlibat, ada dugaan ijazah palsu. Bang, tapi Bang Egy dicap sebagai pengkhianat, pecundang oleh teman-teman kayak seperti Roy Suryo dan tim-timnya, itu gimana Justru Bang? mereka yang pengkhianat, dasarnya Bang Egy ketarik-tarik. Mereka pengkhianat. Mereka pengkhianat perjuangan Spirit 212 atas nama agama. Mau ngapain? Mau ngapain atas nama agama, atas nama rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat jangan mengatasnamakan rakyat. Karena kita rakyatnya lagi fokus, banyak PR yang harus kita kerjakan. Pemerintah banyak PR yang harus kita kerjakan. Maju langkah ke depan, mendukung daripada pembangunan negeri ini yang tersiok, yang memang sama-sama mereka dulunya satu kolom, cuman hanya berebut bangke. Mereka ini akhirnya berseteru dan kita masuk ke dalam lingkaran perseteruan itu. Maka alhamdulillah saya bilang Bang Egy cerdas dan berani menyelamatkan nama TPU. Karena saya TPU yang lama, yang mereka masuk hanya begitu, mereka banyak yang baru masuk nebeng nama TPU karena mereka mungkin nggak punya wadah atau tempat ditampung sama Bang Egy. Kemudian makanya bener Bang Egy mengeluarkan mereka karena memang udah nggak sejalan. Saya sayangkan sekali. Bang Novel, tolonglah jangan membawa-bawa nama Spirit 212. Saya kecewa dengan Anda. Kenapa? Anda mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berjuang ini adalah orang-orang yang berkhianat kepada perjuangan Spirit 212. Salah. Anda tidak mengenal mereka. Anda belum mengenal mereka. Anda bilang bahwa mereka ini adalah belum move on dari kekalahan kemarin. Anda menjudge mereka bahwa mereka adalah orang-orang PDIP yang hari ini belum move on dengan Pak Jokowi. Enggak begitu. Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila enggak ada hubungannya sama PDIP. Mereka itu adalah pejuang. Anda katakan mereka adalah pengkhianat yang mengkhianati perjuangan Spirit 212. Salah. Bang Novel, dalam kesempatan ini, mudah-mudahan video ini sampai kepada Anda. Mudah-mudahan channel YouTube ini sampai kepada Anda dan Anda mendengarkan. Anda tahu tidak? Saya pernah bawa Bunda Kurnia, Dr. Tifa menemui Habib Rizik di Petamburan. Dan waktu itu juga ada Bang Rizal Fadilah, ada juga Egy Sujana, ada juga yang lain-lainnya, ada juga Bang Azam Khan juga. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa teman-teman yang masih istiqomah hari ini adalah pengkhianat perjuangan Spirit 212, Anda salah. Kenapa? Saya mendengar langsung pada waktu itu. Habib Rizik berkata kepada Dr. Tifa, silakan tanyakan. Habib Rizik bersedia untuk menyiapkan pengawalan kepada Dr. Tifa. Karena pada waktu itu Dr. Tifa mencurahkan isi hatinya dan bercerita bahwa dia sering sekali dikejar-kejar dengan orang yang tidak dikenal. Nah, Habib Rizik bilang, ya sudah nanti kami siapkan pengawalan. Bagaimana mungkin seorang yang bernama Novel, ya, yang pernah menjadi pengurus FPI, dan supaya tahu semua, hari ini beliau bukan lagi sebagai Sekjen FPI. Sekjen FPI itu hari ini adalah Habib Ali, bukan Anda. Dan khusus untuk Dr. Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Eri dan lainnya, Bunda Mary juga semuanya, saya minta kepada seluruh umat Islam untuk bisa memberikan kontribusi bersama-sama menjaga bunda-bunda kita. Karena saya mendengarkan kabar ada teror, ada intimidasi. Nah ini nggak boleh terjadi. Maka itu saya ingatkan kepada para pelaku teror dan intimidasi, Anda jangan jadi pihak yang pengecut, Anda jangan membela kedoliman atau melakukan kedoliman. Nah karena itu saya minta juga kepada laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas-ormas Islam dan seluruh umat Islam memberikan kontribusi jaga ibu-ibu kita dari segala bentuk teror dan intimidasi. Dan saya peringatkan
pada semua pihak siapapun dia, jangan coba-coba melakukan teror, intimidasi kepada pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Karena itu Bang Egy mengabdilahkan diri, begitu juga Pak Muslim dan Bunda Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Beri, Bunda Eli dan yang lainnya, tegar, sabar, tabah, dan tetap kita melaksanakan kewajiban kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan teman-teman saya yang sedang berjuang hari ini adalah pengkhianat yang merusak perjuangan Spirit 212, Anda salah. Jangan asal menuduh. Kalau mereka merusak perjuangan Spirit 212, tidak mungkin ketika itu Habib Rizik menyiapkan bersedia untuk memberikan pengawalan kepada Dr. Tifa. Jadi saya sangat kecewa dengan Bang Egy. Sebagai kakak saya, sebagai guru saya. Seperti itu. Maka karena saya tahu betul ya, saya dulu pernah juga di penjara. Saya pernah juga ditawarkan untuk RJ dalam kasus ketika saya mengkritik Menteri Agama Yakut hari ini yang sedang dikejar-kejar oleh KPK dan sudah menjadi tersangka. Waktu itu beliau menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Saya menjadi korlap aksi. Saya dilaporkan polisi, katanya eksploitasi anak, bahwa saya membawa anak-anak pondok. Dan di persidangan saya tidak terbukti. Dan sebelumnya saya juga ditawarkan untuk RJ, tapi saya tolak itu RJ. Daripada saya menjadi pelacur perjuangan, lebih baik saya masuk penjara. Dan saya pilih untuk fight di atas meja sidang di pengadilan. Kalah saya tahu konsekuensinya perjuangan itu, ya. Kalau enggak penjara ya mati. Dan daripada saya memilih RJ, dengarkan itu. Daripada saya memilih RJ bersekutu dengan kezoliman, lebih baik saya di penjara. Dan saya tahu kawan-kawan saya itu punya prinsip yang sangat kuat. Karena mereka meyakini bahwa mereka bergerak di garis kebenaran. Nggak ada yang bayar mereka. Nggak ada yang bayar mereka dan saya tahu itu. Sekarang saya pengen menantang siapa yang menuduh di antara mereka itu ada yang bayar. Saya siap untuk mengambil risiko. Nggak ada. Dan saya berharap ya Bang Egy, Bang Novel, Bang DHL, kalau sekarang ini sudah berada di barisan Pak Jokowi, silakan aja. Tidak lagi bergabung dengan teman-teman yang sekarang ini masih mencari keadilan untuk membuka kebenaran. Hari ini kan masih proses pengadilan. Dr. Taufik lagi berjuang di Solo. Ya silakan kalau mau keluar dari barisan itu. Tapi jangan juga jadi menyerang teman-teman yang lagi berjuang. Dengan meninggikan apa ya, di satu sisi menyerang kawan-kawan yang lagi berjuang. Bang Roy Suryo dibilang sok jagoan. Di satu sisi memuji-muji Pak Jokowi. Jangan begitu. Jadi saya terus terang saja ya bersama kawan-kawan ya. Kami tetap akan mendukung Bang Roy Suryo, Bang Resmond, kemudian Rizal Fadila, Dr. Tifa, Bunda Kurnia, Bang Rustam. Ya menang kalah itu nantilah kita akan buktikan. Dan kami berharap semoga nanti kita ayolah. Seperti kata Bapak Susnodo Aji ya. Seharusnya sebelum dijadikan tersangka, kita dibawa dulu ke petun, ke pengadilan untuk membuktikan ini ijazah ini asli apa enggak. Bukan polisi yang memutuskan, yang menetapkan. Bukan ranahnya aparat, tapi ranahnya di sidang pengadilan. Setelah ada keputusan, apakah ini asli atau tidak, ya baru kalau mau ditersangkakan, tersangkakan. Seandainya nanti di putusan pengadilan itu ternyata terbukti bahwa ijazah itu adalah palsu, terus bagaimana?
Kan tidak fair. Ternyata betul ijazahnya ini palsu. Lah teman-teman tiba-tiba sudah divonis. Gimana toh? Jadi itu kira-kira yang apa ya, hari ini sesuatu ya, ketika Bang Egy mengeluarkan statement seperti itu, kemudian sementara kawan-kawan sedang berjuang mati-matian dengan jiwa, raga, tenaga, waktu, pemikiran, meninggalkan keluarga, saya sangat apa ya, rasanya nggak percaya gitu, Bang Egy bisa seperti itu. Ya, tentunya kan kami sering di lapangan ya sebenarnya semenjak 2019, kemudian terutama kalau ada acara-acara 212 itu kita selalu ketemu. Kemudian acara-acara penyampaian aspirasi di jalan dulu terkait dengan apa, kita kita sering sama-sama bertemu di ketika ada penyampaian aspirasi di jalanan. 2019 ya. Tapi kalau tahu Bang Egy saya sudah tahu lama. Tetapi sering komunikasi, sering bersama-sama. Beliau bahkan pernah saya undang untuk mengisi pengajian akbar di tempat saya. Beliau pernah juga bermalam di rumah, dan bahkan ketika saya di penjara ya, beliau datang ke Lampung Utara. Begitu dekat saya dengan beliau. Ya. Ya. Terkadang kalau misalnya kami dari Lampung akan berangkat ke Jakarta ya, pernah juga beliau ini buat tambahan buat kalian buat beli minum gitu. Ya, segitu dekatnya gitu. Saya sangat menghormati beliau, saya takzim. Kadang kami sering tadabbur Al-Qur'an. Saya mengaji dengan beliau. Maka ketika beliau mengambil langkah seperti itu, rasanya saya tidak percaya. Jadi begitu shocknya saya ketika melihat video-video beliau, apalagi ketika beliau di kursi roda mau berangkat ke Malaysia, beliau sempat dengan keras melontarkan kalimat Jokowi itu akhlaknya baik, bahkan lebih baik daripada saya. Silakan saja kalau Roy Suryo dan CS mau kawan-kawan yang lain mau melawan, lawan saja. Rasanya saya ketika saya di penjara, saya haramkan satu tetes air mata pun untuk jatuh. Saya tidak mau rezim ini melihat kemenangan itu. Dengan saya menangis, enggak. Saya haramkan satu tetes air mata pun ketika saya di dalam penjara untuk jatuh. Tapi ketika Bang Egy bicara itu, nangis saya. Nangis saya segugup. Saya sih kalau untuk Bang Egy dan Bang DHL, mereka itu guru-guru saya. Ya, mereka tuh saya itu ilmunya nggak ada sedikit pun Kalau ibaratnya kalau mereka itu sudah hatam. Ibaratnya buku itu mereka sudah kelotok kering dari kulit, daftar isi, dari isi sampai kesimpulan sudah hatam, mereka sudah selesai. Secara keilmuan. Kalau saya ini kulitnya aja saya belum selesai untuk membaca dan memahaminya. Nah, saya tidak terlalu banyak ya untuk berpesan karena saya bukan siapa-siapa ya. Tapi insya Allah walaupun kami di barisan emak-emak yang memang mungkin ada bahasa apalah itu emak-emak yang cuma hanya sekedar tim-tim hore saja, enggak apa-apa. Tapi insya Allah kami tidak akan pernah mencampakkan diri kami ke dalam jurang kehinaan dan menjadi
pelacur dalam perjuangan ini. Jadi mereka adalah guru-guru saya tidak akan banyak berpesan, karena mereka lebih banyak hafal ayat dan hadis, lalu saya nggak banyak hafal ayat dan hadis. Jadi saya hanya berharap kepada teman-teman yang hari ini masih berjuang, seperti ya Bunda Kurnia yang saya cintai, saya tahu betul beliau. Bunda Kurnia itu kan sedang sakit ya. Bolak-balik beliau ditemani dengan suami. Ada Bang Rizal Fadila. Saya tahu beliau orang soleh. Maka saya sedih sekali ketika Bang Novel mengatakan bahwa mereka itu adalah pengkhianat perjuangan Spirit 212. Anda salah. Anda tidak mengenal baik siapa mereka. Apalagi Anda sangkut-sangkutkan dengan PDIP. Mereka bukan orang partai. Mereka tidak ada di belakang partai itu. Ngawur. Saya hanya memberikan doa dan tetap semangat berjuang kepada Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Resmon, kemudian Bang Rustam, ya, Bang Rizal Fadila dan Bunda Kurnia. Kalau untuk Bang Egy, Bang DHL, mereka lebih pintar daripada saya dan lebih banyak hafal ayat dan hadis. Jadi saya takut untuk memberikan pesan ya silakan aja lah. Kita dengan takdir kita masing-masing, yang memang kita nanti belum tahu akhir daripada perjuangan ini, akhir daripada kehidupan ini, siapakah yang akan husnul khotimah atau syu'ul khotimah. Saya nggak berani, saya tidak berani, karena kita nggak tahu kita akan berakhir seperti apa. Yang jelas hari ini, Bang Egy, saya adikmu, saya kecewa dengan abang. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri atas kebaikan. Abang selama ini sudah memberikan ilmu. Suami saya juga berpesan, Dek, gimana pun, Bang Egy ada kebaikannya. Dulu waktu ada di penjara dia datang. Tetapi saya harus menentukan sikap. Dan mohon maaf, saya akan berada di barisan para pejuang hari ini yang masih komitmen istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya jauh-jauh datang dari Lampung karena saya tidak terima Bang Roy Suryo dikatakan sok jagoan. Saya tidak terima guru-guru saya, para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang ngomong itu adalah abang saya sendiri. Jadi saya sudah bilang, Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa.
Maka kami ini dari Aliansi Emak-Emak Jalanan dengan Mbak Menu sering kami dibilang, apa itu emak-emak, nggak bisa apa-apa, tim hore doang, tim sorak doang. Iya, kami memang adalah sebutir debu dari perjuangan ini, tapi kami tidak pernah menjadi pelacur di dalam perjuangan ini, dan kami tidak pernah berkhianat dalam perjuangan ini. Lebih baik menjadi sebutir debu daripada masuk dalam lubang. Pak Dokter, saya pernah di penjara. Saya juga pernah ditawari untuk RG, tapi saya tidak mau. Daripada menjadi pelacur perjuangan, mending saya pilih penjara. Dan saya di penjara. RG itu kita diminta untuk meminta maaf. Waktu itu yang melaporkan saya adalah polisi, dan saya merasa benar. Ketika itu saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya diminta-minta maaf, saya tidak mau. Saya katakan kepada anak-anak saya, ibu tidak akan meminta maaf, ibu akan lawan di pengadilan, walaupun risikonya penjara daripada RJ mencari pecundang pelajaran. Sungguh hina. Dan kemarin abang saya bilang, Jokowi itu akhlaknya bagus. Jangan lupa, sejarah mencatat peristiwa KM 50. Seorang pemimpin yang buta matanya, yang tuli telinganya, yang tidak punya hati nurani. Tidak ada sama sekali rasa empati. Pembunuhan itu ketika pemimpin itu diam, maka itu apa yang dikatakan akhlak yang baik. Dan saya katakan dengan abang saya, sedih saya. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, berapa ulama, berapa ribu ulama yang dipenjarakan, berapa ribu aktivis yang dipenjarakan, dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan. Apakah itu yang dibilang oleh Bang Egy itu yang orangnya berakhlak? Saya sedih karena saya, guru saya, abang saya, hari ini kami dari emak-emak yang bukan siapa-siapa, kami akan hadir mendukung para pejuang-pejuang ini dengan segenap hati. Kami akan terus berjuang, memberikan motivasi, dan insya Allah kemenangan akan tiba. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sekehendaknya. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Walaupun orang yang banyak ilmu, belum tentu, bisa jadi dia tersesat di tempat yang terang. Maka dari itu, kita tidak tahu dari akhir kehidupan. Ketika Allah menyesatkan, tak satu pun yang dapat memberikan petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, tak satu pun yang dapat menyesatkan. Kita berdoa, semoga Bang Egy kembali kepada perjuangan ini. Dan insya sekali lagi, abang, saya adik abang, saya murid abang, dan saya katakan saya kecewa dan akan tetap bersama para pejuang-pejuang ini sampai kelak mendapatkan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.